harus akan dikumandangkan ketika masuk waktu sholat berikutnya. Karena hari hujan, kita sudah dijamah di semua masjid. Harus keadaan dikumandangkan ketika masuk waktu sholat berikutnya. Kalau di suatu masjid di tengah kota dan banyak masjid lain begitu, masjid lain sudah ada, dia tidak perlu ada. Mereka tidak harus ada. Karena mereka sudah sholat. Jadi kalau di semua tempat masjid satu-satunya hanya itu saja, ya, maka ini lagi pembahasannya. Ada tetap dikumandangkan. Bolehkah kita ikut sholat lagi? Kalau ada orang yang sholat asar, kita ikut hadir di masjid, boleh saja. Itu terhitung sholat sunnah dari juga. Seorang muda telah menikah dengan seorang perempuan dalam keadaan anak dan orang tua dari si laki tidak mengetahui bagaimana hukumnya. Kita tidak berpengaruh ya, anak dan orang tua laki-laki itu tidak ada campur tidak ikut, tidak ada kaitannya dengan masalah keabsahan hukum akad nikah. Kecuali kalau ini terkait dengan perempuan, ayah dan anak perempuan ini tidak tahu yang dia nikahi, itu ada kaitannya sebab yang menikahkan seorang perempuan adalah walinya. Ada pengganti dia adalah wali untuk dirinya sendiri. Kalau anaknya dan orang tua yang tidak tahu, itu tidak masalah, tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Hanya saja kalau ada masalah, itu masalah di pembahasan lain. Pembahasan berkaitan dengan etika, berkaitan dengan akhlak, itu saja pembahasannya. Adapun berkaitan dengan akad nikah, tadi sudah ada tidak ada pengaruhnya. Ini ada pertanyaan panjang kan? Jawab. Ini ada pertanyaan sebaliknya. Suami seperti apa yang harus dicari oleh perempuan? Asalnya tadi saya baca tadi, walaupun itu disebut perempuan yang dinikahi, namun itu juga berlaku sebaliknya. Sebaliknya laki-laki yang dicari pun seperti itu. Ya. Bagaimana seorang laki-laki bisa melihat pada perempuan yang akan dia bina? Itu pula perempuan dia bisa melihat kepada laki-laki yang melamarnya. Ya, ini berkaitan dengan menjawab salat ketika hujan. Jadi menjawab salat ketika hujan itu adalah hal yang diperbolehkan, hal yang disyariatkan. Ini telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ada
ketentuannya dari Nabi. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' baina as-salatayn di Madinah min ghairi udhrin wala matar. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di Madinah menjamak antara zuhur dan asar, bukan karena ada udzur, bukan pula karena ada hujan. Pemahaman dari ini bahwa kalau ada udzur atau ada hujan boleh saja menjamak. Ini biasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jelasnya, jadi menjamak salat ketika hujan itu adalah hal yang disyariatkan. Tapi pensyariatannya itu di masjid, bukan di rumah, bukan pula di asrama. Tapi di mana? Di masjid. Sebab ini kaitannya dengan keringanan. Kenapa disyariatkan menjamak? Karena ketika hujan, seorang berat datang ke masjid, dia boleh waktu sholat. Maka jika dia jamak, mereka dapat pahala sholat berjamaah dua sekaligus di satu waktu. Dan ini meringankan. Jadi inilah dari kemudahan dalam syariat kita. Ya, hanya saja yang banyak ditanyakan di sini, ketika terjadi jamak itu, bagaimana kedudukan sholat sunnahnya? Bagaimana kedudukan sholat sunnahnya? Jawabannya, sholat sunnah itu, sholat rawatib adalah hal yang disyariatkan untuk seorang yang mukim melaksanakannya, bukan musafir. Dia menjaga rawatibnya. Apakah dia lakukan sholat itu pada waktunya masing-masing, atau karena dia jamak sholat itu oleh suatu udzur? Sholat sunnah tetap dia lakukan. Jadi caranya, kalau dia ingin menjamak zuhur dan asar, zuhur itu ada qobliyahnya dan ada ba'diyahnya, kan begitu? Dia qobliyah zuhur jelas dia lakukan sebelum zuhur. Adapun ba'diyah zuhur itu nanti dia kerjakan setelah dia jamak dengan asar. Selesai dia sholat asar, baru dia lakukan qobliyah lagi, qobliyah zuhur. Kalau dia jamak antara maghrib dan isya, maghrib itu ada ba'diyahnya dan isya ada ba'diyahnya. Setelah dia jamak maghrib dan isya, dia lakukan ba'diyah maghrib dahulu. Setelah itu dia berdiri lagi melakukan ba'diyah isya. Begitu cara melakukan sholat sunnahnya. Demikian disebutkan oleh ahli fikih dengan ketentuan umum yang disebutkan tadi. Dan ini pula yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Banyak waktu sudah habis, bisa kita teruskan. Ya, baik. Saya cukupkan dulu di sini. Insyaallah taala setelah sholat maghrib nanti kita ada materi mahjub kuliah Allah taala. Saudara, saya cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.